yang punya dua cahaya, Dzun-Nurain. Bayangkan sejenak, Anda hidup di Jazirah Arab sekitar 1400 tahun lalu. Udara panas yang membakar kulit, angin gurun yang membawa butiran pasir kemana-mana, serta langit biru yang jarang dihiasi awan. Di tengah padang pasir yang gersang itu, berdiri seorang pria tinggi, berwajah bersih, dengan sorot mata lembut dan janggut rapi menghiasi wajahnya. Jubah putih panjangnya bergerak pelan diterpa angin, menunjukkan kesederhanaan sekaligus kewibawaan. Pria ini adalah Utsman bin Affan, seorang sahabat Rasulullah yang dikenal dengan julukan Dzun-Nurain atau pemilik dua cahaya. Mengapa ia dijuluki demikian? Karena ia memiliki kehormatan yang tidak dimiliki siapapun, menikahi dua putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Saat Ummu Kultsum wafat, Rasulullah bersabda dengan penuh kasih, "Sekiranya kami memiliki anak perempuan yang ketiga, niscaya aku akan menikahkannya denganmu." Sebuah ucapan yang menggambarkan betapa Rasulullah sangat mencintai dan mempercayai Utsman. Namun, keistimewaan Utsman tidak hanya berhenti di sana. Kehidupannya adalah kisah penuh pelajaran tentang keimanan yang kokoh, kemurahan hati tanpa batas, dan pengorbanan yang tak kenal lelah demi Islam. Mari kita jelajahi lebih dalam perjalanan hidupnya. Utsman lahir di Mekah 6 tahun setelah tahun gajah. Ia tumbuh di keluarga Bani Umayyah, salah satu kabilah Quraisy yang terpandang dan kaya raya. Sejak kecil, Utsman dikenal sebagai sosok yang lembut namun sangat berwibawa. Pakaiannya selalu bersih, jubahnya panjang dengan sulaman sederhana di tepinya, melambangkan statusnya sebagai saudagar sukses. Wajahnya seringkali terlihat tertunduk, mencerminkan sifat pemalunya yang luar biasa. Bahkan Rasulullah bersabda, malaikat pun malu kepada Utsman. Sebagai seorang saudagar, Utsman sering berdagang hingga ke Syam dan Yaman. Ia dikenal jujur, tidak pernah menipu atau mengambil keuntungan yang berlebihan. Dalam perjalanannya, ia menyaksikan berbagai budaya dan keyakinan, namun hatinya selalu merasa kosong. Ia mencari sesuatu yang lebih dari sekadar harta dan duniawi. Ketika Islam datang melalui dakwah Rasulullah, Utsman mendengar tentang ajaran ini dari sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Di bawah langit malam yang penuh bintang, Abu Bakar berbicara dengan penuh hikmah tentang keesaan Allah dan kenabian Muhammad. Kata-kata itu seakan menjadi air segar bagi hati Utsman yang haus akan kebenaran. Tanpa ragu, ia menerima Islam, meskipun ia tahu konsekuensi berat yang akan ia hadapi. Namun, keputusannya tidak diterima dengan baik oleh keluarganya. Pamannya, Al-Hakam bin Abi Al-Ash, mengikatnya dengan tali dan memaksanya meninggalkan Islam. Bayangkan, seorang pria yang biasa memakai jubah indah kini diikat dan diperlakukan seperti penjahat hanya karena keimanannya. Tetapi Utsman tidak menyerah. Dengan sabar, ia menghadapi siksaan itu, hingga akhirnya pamannya menyerah melihat keteguhan hatinya. Sebagai seorang saudagar, Utsman memiliki kekayaan yang melimpah. Namun, ia tidak pernah menyimpan kekayaannya untuk dirinya sendiri. Baginya, harta adalah titipan Allah yang harus digunakan untuk kebaikan. Salah satu kisah yang paling dikenang adalah saat umat Islam di Madinah kekurangan air bersih. Di tengah panasnya gurun, air menjadi kebutuhan yang sangat berharga. Di Madinah, ada sebuah sumur bernama Raumah yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Sumur itu menjadi satu-satunya sumber air, tetapi pemiliknya menjual air dengan harga yang sangat tinggi. Umat Islam kesulitan, dan Rasulullah mengajak para sahabat untuk membantu. Utsman, yang saat itu memakai sorban biru yang melingkar di kepalanya, segera mendatangi pemilik sumur. Setelah negosiasi panjang di bawah terik matahari, Utsman berhasil membeli sumur itu dengan harga 200.000 dirham, setara dengan 2,5 kilogram emas.
Namun, bukannya memonopoli sumur tersebut, Utsman justru mewakafkannya untuk kepentingan umat. Bayangkan, setiap tetes air dari sumur itu menjadi saksi kemurahan hati Utsman yang tak tertandingi. Kedermawanannya juga terlihat saat Perang Tabuk, perang yang membutuhkan biaya besar. Rasulullah mengumumkan kebutuhan dana untuk pasukan, dan Utsman segera bangkit. Dengan jubah sederhana berwarna coklat yang sering ia gunakan saat bepergian, ia menyumbangkan 1.000 unta, 70 kuda, dan 1.000 dirham dari kantong pribadinya. Rasulullah yang menyaksikan kemurahan hati ini, tersenyum dan bersabda, apapun yang dilakukan Utsman setelah ini, tidak akan membahayakan dirinya. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, Utsman diangkat menjadi khalifah ketiga. Masa pemerintahannya adalah masa yang penuh berkah. Rakyat hidup makmur, dan daerah kekuasaan Islam semakin meluas hingga mencakup Suriah, Afrika Utara, Persia, dan Khurasan. Namun, tantangan besar datang ketika umat Islam mulai berbeda pendapat dalam bacaan Al-Quran. Sebagai khalifah, Utsman tidak tinggal diam. Ia memimpin proyek besar untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran dalam satu mushaf standar, yang kemudian dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Proyek ini dilakukan di bawah pengawasan para sahabat yang hafal Al-Quran, dengan hati-hati dan penuh ketelitian. Mushaf ini, yang ditulis di atas kulit dengan tinta hitam yang indah, disebarkan ke berbagai wilayah Islam. Utsman memahami bahwa ini bukan sekadar buku, tetapi pedoman hidup umat Islam hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Berkat usaha Utsman, Al-Quran yang kita baca hari ini tetap terjaga keasliannya. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kaum muslimin dilanda kemarau dahsyat. Mereka mendatangi Khalifah Abu Bakar dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sudah lama sekali hujan tidak turun dan kemarau tidak berkesudahan, apa yang harus kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan kami?" Abu Bakar menjawab, "Pergilah dan sabarlah. Aku berharap sebelum tiba malam hari, Allah akan meringankan kesulitan kalian." Pada petang harinya di Syam ada sebuah kafilah dengan 1.000 unta mengangkut beragam makanan berisi gandum, minyak dan kismis. Unta itu lalu berhenti di depan rumah Utsman bin Affan, lalu mereka menurunkan muatannya. Tidak lama kemudian datang seorang saudagar kaya raya menemui Utsman, dengan maksud ingin membeli barang itu. Lalu Utsman berkata kepada mereka, "Berapa banyak keuntungan yang aku dapatkan bila engkau akan membelinya?" Mereka jawab, 2 kali lipat. Utsman menjawab, "Sayang sekali, sudah ada penawaran yang jauh lebih tinggi." Pedagang itu kemudian menawarkan 4-5 kali lipat, tetapi Utsman menolak dengan alasan sudah ada penawar yang akan memberi lebih banyak. Pedagang menjadi bingung lalu berkata lagi pada Utsman bin Affan, "Wahai Utsman, di Madinah tidak ada pedagang selain kami, dan tidak ada yang mendahului kami dalam penawaran. Siapa yang berani memberi lebih?" Utsman menjawab, "Allah memberi kepadaku 10 kali lipat, apakah kalian dapat memberi lebih dari itu?" Mereka serentak menjawab, "Tidak." Utsman berkata lagi, "Aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa seluruh yang dibawa kafilah itu adalah sedekah karena Allah, untuk fakir miskin daripada kaum muslimin." Petang hari itu juga Utsman membagi-bagikan seluruh makanan yang dibawa unta tadi kepada setiap fakir dan miskin. Mereka semua mendapat bagian yang cukup untuk keperluan keluarganya masing-masing dalam jangka waktu yang lama. Kehidupan Utsman bin Affan adalah contoh nyata tentang bagaimana seorang hamba Allah bisa menggunakan segala yang dimilikinya, kekayaan, kekuasaan, bahkan dirinya sendiri, untuk kebaikan. Dari sumur Raumah hingga Mushaf Utsmani, warisan Utsman akan terus hidup di hati umat Islam.
Semoga kita semua bisa meneladani keimanan, kedermawanan, dan pengabdian Utsman bin Affan. Ketika dunia menawarkan kita pilihan untuk mengambil atau memberi, semoga kita memilih jalan yang dipilih oleh Utsman, memberi tanpa henti, demi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.